Masalah terjadi pada mega proyek jet tempur KF-21 Boramae. Masalah yang terjadi pada KF-21 Boramae adalah hubungan Indonesia dan Korea Selatan. Seperti yang sudah diberitakan di mana-mana, Indonesia adalah mitra kerja sama Korea Selatan dalam membangun jet tempur KF-21 Boramae. Sebagai mitra, Indonesia jelas diminta untuk berkontribusi dalam pengembangan jet tempur itu. Indonesia diminta untuk mengeluarkan uang sebesar 20% dari total biaya proyek KF-21 Boramae. Jika dihitung, biaya yang harus Indonesia keluarkan sebesar 1,7 triliun won atau sekitar 19 triliun rupiah. Indonesia akan mendapat sejumlah benefit pada proyek ini sebagai mitra maupun pemodal. Yang pertama, Indonesia akan mendapat untung besar jika terus menjadi mitra dengan Korea Selatan. Pengembangan KF-21 Boramae sudah berada di tahap Engineering and Manufacturing Development atau EDM yang akan berlangsung hingga tahun 2026. Setelah tahap ini, KF-21 Boramae baru akan memasuki tahap produksi massal. Korea Selatan yakin Indonesia akan mendapatkan untung miliaran dolar jika berhasil sampai tahap produksi massal. Setidaknya Indonesia akan mendapatkan untung 10 miliar US dollar atau 150 triliun rupiah. Benefit yang kedua, proyek KF-21 Boramae saat ini dan seterusnya akan membuka lapangan pekerjaan. Memasuki tahap produksi massal, proyek ini setidaknya membutuhkan 27.000 pekerja dari Indonesia. Hal itu mengingat Indonesia adalah konsumen yang diprioritaskan oleh Korea Selatan. Saat jet tempur ini memasuki tahap produksi massal, Indonesia akan membangun 48 unit di dalam negeri. Sebelum itu terjadi, perlu uji coba dengan menggunakan sejumlah prototipe yang sejatinya sedang berlangsung. Belum lama ini prototipe 4 dan 5 baru saja uji terbang perdananya, dan pilot TNI Angkatan Udara terlibat di dalamnya. Pengerjaan prototipe itu, Indonesia dengan PT DI sudah mengirim 28 insinyur yang ikut terlibat membuat jet tempur KF-21 Boramae. Benefit yang ketiga bagi Indonesia berkaitan dengan kemajuan industri pertahanan dalam negeri. Di dalam kontrak kemitraannya, Indonesia dijanjikan boleh mengintip pembuatan sistem terkecil dari KF-21 Boramae. Kerjasama pengembangan jet tempur ini disebut spesial karena kedua negara bisa bertukar pengetahuan dan teknologi, tidak hanya soal jual beli. Namun di luar itu semua, Indonesia harus melunasi semua tunggakannya. Karena sampai saat ini belum ada titik terang, padahal biaya 20% yang harus dilunasi Indonesia sudah jatuh tempo pada bulan Juni tahun 2023. Indonesia pun tidak bisa lepas dari cibiran sejumlah media Korea Selatan atas masalah ini, seperti dari dnews.co.kr yang juga menyoroti gagalnya Indonesia melunasi hutangnya. Media itu mengatakan, Indonesia mengatakan akan memberi kabar terkait tunggakannya di bulan Juni, namun sampai saat ini tidak ada jawaban. Indonesia yang menjadi pengembang proyek KF-21 Boramae telah gagal menepati janjinya untuk menginformasi kepada publik tentang rencana pelunasan hutangnya, kata media Korea Selatan. Kendati demikian, Korea Selatan tidak bisa sembarangan dengan Indonesia. Korea Selatan tidak bisa begitu saja marah, bahkan sampai mengusir Indonesia dari proyek KF-21 Boramae. Karena selain soal uang, Indonesia juga mengekspor bahan kunci dalam pembuatan jet tempur itu. Bahan penting yang dimaksud adalah urea, pupuk yang bisa dipakai di sawah-sawah. Korea Selatan mengimpor urea ini dari Indonesia untuk digunakan sebagai motor penggerak semua industri berat mereka, termasuk KF-21 Boramae. Artinya industri pertahanan Korea Selatan sangat bergantung pada urea Indonesia. Kementerian Perdagangan Korea Selatan mengatakan, Indonesia adalah negara yang memasok urea dengan stabil. Kita membeli rata-rata 370.000 ton urea Indonesia untuk keperluan industri setiap tahun yang terus berkembang. Salah satunya untuk menjaga keberlangsungan proyek KF-21 Boramae sampai jalur produksi. Mengingat KF-21 Boramae akan mencapai tahap produksi massal, maka Korea Selatan akan mengimpor urea lebih banyak lagi.